Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, ini saya perkenalkan lagi nih. Nama saya Siti Adminah. NPM saya 3319120016 dari Prodi Pendidikan Informatika transfer dari Universitas IPHET Semarang. Nah, kali ini saya akan menceritakan cara saya mengkonfigurasi 3 kantor di kota yang berbeda, yaitu di Surabaya, di Semarang, dan satunya lagi di Tangerang. Nah, kita ini pakainya simulasi menggunakan Kisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Ini kita bayangkan dulu nih, kita seorang IT manager di perusahaan. Misalnya, perusahaan tersebut tersebar di 3 kota besar, yaitu di Surabaya, di Semarang, dan satunya lagi berada di Tangerang. Nah, tugas kita bagaimana kita membuat jaringan tersebut bisa saling terhubung. Buat untuk arsitektur jaringan sederhana dengan 3 segmen network yang berbeda, dan nanti bisa diatur oleh masing-masing switch dan router untuk berkomunikasi antar jaringannya. Nah, kita nanti pastikan untuk jaringan yang telah kita buat tersebut saling terkoneksi setiap branch office satu sama lainnya. Untuk IP address-nya saya gunakan untuk IPv4. Nah, untuk LAN-nya kita menggunakan kelas C, dan untuk WLAN-nya kita menggunakan kelas A atau kelas B. Nah, untuk gambarannya nanti kita pakainya yang ini. Untuk routernya kita pakai ini 2621XM, terus kita buat 3. Di sini kita atur sekalian saja untuk namanya Surabaya. Yang di sini Semarang. Yang satunya lagi Tangerang. Nah, sudah. Apa sih router? Jadi untuk router sendiri ini nanti dia mempunyai fungsi menghubungkan antara 2 atau lebih jaringan untuk bisa meneruskan data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi secara umum definisi router itu dia sebuah alat pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi untuk mengirimkan suatu paket data melewati sebuah media jaringan atau internet menuju tujuannya. Proses tersebut lebih dikenal sebagai routing. Nah, jadi nanti kita buat routing juga di sini. Nah, untuk caranya nah, seperti ini penampakannya. Jadi ini kita pakai 3 router, kemudian kita pakai 3 switch, kemudian kita pakai 6 PC. Jadi tiap kota ini kita sediakan 2 PC. Untuk mengkoneksikan peralatan yang berbeda, kita menggunakan kabel strike ya. Untuk switch ke router, kemudian untuk hub ke router, untuk switch ke PC, untuk hub ke PC itu kita bisa menggunakan kabel strike. Nah, kalau menggunakan peralatan yang sama, kita bisa menggunakan kabel cross gitu. Jadi nanti untuk
ketentuan konfigurasi interface-nya antar device. Untuk router ke router kita pakainya serial DTE. Kemudian untuk router ke switch kita menggunakan fast Ethernet. Jadi kalau kita menggunakan fast Ethernet itu nanti lebih cepat. Nah, untuk switch ke PC kita juga menggunakan fast Ethernet ya. Langsung saja kita coba. Untuk tampilannya yang router kita ubah dulu. Ini kita ambil NM4A/S. Nah, di sini kita off-kan, kita tarik ke sini. Nah, ini baru kita nyalakan lagi. Sudah. Satunya juga sama, NM4AS. Kita nonaktifkan, kita tarik, kita on-kan lagi. Iya, satunya sama. Kita off-kan, tarik, on-kan lagi. Iya, sudah. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita hubungkan. Untuk tiap router menggunakan ini aja, nggak apa-apa, nanti otomatis terhubung. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama, Semarang ke Tangerang. Untuk switch ke router sama, kita pakai ini. Kemudian PC juga sama, satu-satu. Sudah seperti ini ya. Lanjut. Iya. Nah, kalau sudah selesai untuk konfigurasi kabelnya, kita aktifkan konfigurasi interface yang akan kita isi dengan pengaturan nantinya ya. Untuk router yang Surabaya, kita klik, kita pilih yang CLI. Nah, ini kita pilih no. Kemudian kita enter lagi, kita ketikkan enable ya, ketik N gitu bisa. Terus kita ketikkan perintah untuk konfigurasi terminalnya. Jadi kita pakai config T, ini bisa, atau configure terminal gitu juga sama bisa. Nah, untuk interface-nya tadi kita kan pakainya ini fast Ethernet 0/0. Nah, kita pakai yang ini. Kita ketikkan interface F0/0 ini. Nah, kalau sudah, kita ketikkan untuk IP address-nya. Ini saya pakai 192.168.1.1. Nah, untuk subnetnya kita pakai ini 255.255.0. pakai kelas C ya ini. Lanjut, kita no shutdown, terus kita exit ya. Untuk selanjutnya juga sama, kita konfigurasi. Ini no, enable, kemudian kita pilih, ketikkan lagi konfigur terminal, config T, kemudian kita masukkan interface fast Ethernet tadi ya, F0/0. Nah, kalau sudah, lanjut kita kasih IP address-nya, IP add 192.168.2.1, kemudian subnetnya kita pakai kelas C. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lanjut kita no shutdown. Nah, kita exit.
seperti ini. Satunya lagi sama, kita ketikkan no, kita enable, kemudian kita konfigurasi untuk terminalnya, config T ya. Terus untuk interface fast Ethernetnya tadi sama, masih ini. Terus untuk IP address-nya kita pakai 192.168.3.1. Untuk kelasnya sama, subnet kelas C ya. Nah, udah. Terus kita shutdown exit, cakep. Lanjut, kita masuk ke router pertama lagi. Jadi yang tadi kita sudah konfigurasi untuk fast Ethernetnya, kemudian sekarang kita konfigurasi juga pada serial masing-masing routernya. Jadi untuk konfigurasi serial router kita cek dulu ya. Untuk config di bagian config ini, jadi di sini ada serial 1/0. Nah, kita ketikkan nanti di sini. Ini kita masih di bagian konfigurasi. Langsung aja kita ketikkan interface S1/0. Enter. Di sini kita masukkan untuk IP address-nya. Ini saya pakai IP 10.10.10.1. Nah, kita pakai subnetnya ini kelas A ya. 0.0.0. Nah, seperti ini. Enter. No shutdown. Ya, kita exit. Nah, seperti ini. Lanjut, untuk yang di Semarang sama, kita masih masuk di config, berarti kita tinggal ketikkan aja interface S1/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita pakai yang tadi kan 10.10.10.10.1. Ini kita buat titiknya 2 ya. 10.10.10.2. Nah, seperti ini. Untuk subnetnya sama. Nah, kita no shutdown. Terus kita exit. Satu lagi tambahan. Jadi untuk menghubungkan ke router yang di Tangerang, kita pakai interface-nya yang serial kita tambahkan lagi. Kalau yang tadi kita mengatur serial 1/0, sekarang kita atur untuk serial 1/1. Kita ketikkan aja. Jadi untuk interface S1/1 seperti ini. Untuk IP address-nya saya pakai 11.11.11.1. Untuk kelasnya sama, masih sama. Terus kalau sudah no shutdown, kita ketikkan exit ya. Sudah. Selanjutnya kita atur juga yang di Tangerang. Yang di Tangerang kita atur interface-nya S1/0. Kita atur IP address-nya, nah ini 11 ya, 11.11.11.2. Untuk subnetnya masih sama seperti ini. Enter, no shut, enter lagi, exit ya. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Kita isikan untuk IP
PC-nya kita pilih yang statik ya. Kita atur di bagian desktop, kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita ubah yang bagian statik. Jadi kita isi manual. Kita pakainya 192.168.1.2 ini. Terus untuk default gateway-nya kita samakan yang di fast Ethernet-nya yang pertama. Ininya yang Surabaya tadi 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Lanjut. Yang kedua juga sama, di bagian desktop IP configuration ini kita atur 192.168.1.2 tadi sudah, berarti kita sekarang pakai 3 seperti ini ya, 168.1.1 dah. Lanjutnya ya, yang ini juga sama. Iya tadi sudah kepakai yang 2.2, ini kita ubah 2.3. Nah sudah 192.168.2.1. Dua, 3.2 192.168.3.1 ini 192.168.3.3 192.168.1.2.3.1. Kita coba untuk melihat kira-kira dia terkoneksi apa enggak nih. Kita coba untuk cek koneksi ini sesama LAN dulu ya. Nih, dari PC 4 ke PC 5. Nah, ternyata dia sukses, berarti dia sudah terhubung. Nah, kita coba untuk PC ini 4 ke router. Nah, sukses ya, berarti berhasil. Satunya lagi, iya, sukses. Kemudian kita coba semuanya, sukses, iya, cakep. Semuanya udah terkoneksi. Terus kita coba lagi yang sebelah ini, yang Surabaya. Cakep. Lanjut. Oke. Sip. Udah sukses semuanya. Sekarang kita coba untuk router, sesama router. Dari Semarang ke Tangerang. Sukses. Semarang ke Surabaya. Sukses juga. Berarti jaringan kita sudah sukses semuanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.